Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini adalah episode keempat dari Bincang Hidup Perempuan, satu kisah sejuta makna. Dan kali ini, malam Senin ya, saya kedatangan tamu untuk episode 4 bersama Dede Hartini. Beliau adalah seorang penulis ide cerita FTV, novelis, kemudian juga founder dari perkumpulan autor santuy atau perasa, dan juga owner dari Cemilan Dedek Manja. Nah, ini udah gabung sih ya, udah ada Dedek yang standby. Kita mau ngobrol, temanya malam ini adalah merawat percaya diri dengan karya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa memang teman-teman, gak semua orang ya bisa langsung menemukan bakatnya di mana, kemudian skillnya di mana, atau gak semua orang memang paham betul apa yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang memang dia senangi. Nah, dengan Dede Hartini ini kita bakal ngobrol itu merawat percaya diri dengan karya. Bagaimana Dede awal mulanya akhirnya bisa seperti sekarang menjadi seorang penulis novel, penulis ide cerita FTV, kemudian dengan serangkaian kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, saya ajak beliau untuk langsung bergabung dengan saya di sini. Kita sejuta makna, dari perempuan untuk perempuan, perempuan dukung perempuan ya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang malam ini menyaksikan kami diberikan kesehatan, amin. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, Dede. Apa kabar? Malam juga, kabarku baik. By the way, kita ternyata sama-sama merah ya. Oh iya, nggak janjian ya? Bener ya, sehati ya. Oke, Dede, kita kan mau bahas nih tentang merawat percaya diri dengan karya ya, karena seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nggak semua orang punya rasa percaya diri, punya keinginan untuk maju gitu, karena belum apa-apa pasti mikir nanti gini, nanti gitu, belum apa-apa memang akhirnya give up duluan ya sebelum sampai kepada goalnya. Tapi Dede ini luar biasa teman-teman, saya kenal beliau pada saat mengikuti WWA Backcraft 2019, dan beliau adalah seorang novelis, penulis ide cerita FTV, kemudian founder dari Perasa, dan juga owner Cemilan Dedek Manja. Nah, Dek, malam ini kita bahas ya bagaimana seorang Dede dari awal mulanya sampai dengan sekarang, sampai sehebat ini, perjalanannya juga seperti apa dan lain-lain. Oke, gimana Bandung? Hujan malam ini? Tuh, kayaknya nge-freeze kan? Sebentar ya, teman-teman. Biasa kalau live Instagram memang kendalanya adalah masalah sinyal. Oke, kita tungguin ya. Oke, out, kita coba aja gabung lagi karena mungkin sinyalnya juga. Selamat malam, Mbak Teh Fitri yang punya Cinere ya. Selamat malam semuanya, hai Dika, kemudian juga ada Ijal, selamat malam, ada Mauren, selamat malam semuanya yang sudah gabung. Oke, saya masih nungguin Dede untuk gabung kembali. Sebentar teman-teman, yang akan kita bahas adalah merawat percaya diri dengan karya. Nah, karena beliau itu salah satu panutan saya ya, karena kenapa? Novelnya banyak banget. Terus beliau penulis ide cerita FTV juga, punya usaha juga. Wah, kayaknya memang sinyalnya nih, saya sudah kembali menghubungi Dede, tapi sepertinya sulit sekali untuk bergabung. Bentar ya. Nah, Halo, sinyal ya halo. baru. Oke. Jelas nggak? Suara aku jelas nggak, Dek? Jelas, suaraku Jelas ada ya? nggak? Ada, tapi gambarnya nge-freeze gitu. Oh,
Nah, ini hilang. Ah, oke ada lagi. Oke, Bandung hujan ya malam ini. Iya, hujan dari Hujan, jadi kayaknya siang. mempengaruhi sinyal ya. Mm-mm. Iya, betul. Oke. Dek, nanti kita mau bahas nih perjalanan hidup Dede ya. Jadi saya mulai dulu dengan pertanyaan mendasar. Apa sih sebenarnya makna hidup untuk seorang Dede Hartini? Makna hidup. Apa ya? Menurut aku, hidup itu keseimbangan. Bisa pula sesuatu yang eh menderita, menderitakan sesuatu. Bisa juga sesuatu yang anugerah. Jadi menurutku eh ada sisi-sisinya masing-masing gitu loh. Jadi segala sesuatunya harus seimbang gitu. Sebenarnya itu yang mengajarkan atau mencerminkan keseimbangan gitu. Kan ada deritanya, ada bahagianya. eh Terkadang hidup ini Sinyalnya ya. Nggak apa-apa kita tungguin teman-teman. Bentar ya. Ya, keluar lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita baru bahas tadi makna hidup untuk Dede itu apa sih ya? Kata dia keseimbangan karena di dalamnya ada suka, ada duka. Pokoknya semuanya balance ya. Betul sih gitu. Karena nggak sedih tuh nggak melulu sedih teman-teman. Tapi happy juga kadang nggak melulu happy. Terus ya ada apa ya? Ada up and down biasalah dalam kehidupan ya. Oke, saya mau ajak Dede untuk gabung lagi tapi belum bisa mulai kayaknya. Selamat malam semuanya, Kak Wilda, ada Tian juga selamat malam, ada Teh Fitri selamat malam semuanya. Malam Senin ya ini dan besok kita udah mulai kembali beraktivitas. Hai, selamat malam ada Teh Egi, Kak Wilda. Malam Senin banget ya jadwalnya ya emang kan jadi mudah-mudahan gitu semangat besoknya. Dedenya mana Kak? Nggak tahu nih dedenya masih masalah sama sinyal kayaknya. Saya mau undang ulang tapi belum belum muncul lagi ya. Sebentar kita tunggu. Oke, ya sambil nungguin tamu saya malam ini, teman-teman boleh share mungkin ya opininya. Ini kan yang kita bahas mengenai merawat percaya diri dengan karya. Nah, pernah nggak sih di dalam hidup gitu teman-teman tuh merasa nggak percaya diri atau justru teman-teman ini luar biasa gitu punya kepercayaan diri yang hebat dan bahkan menularkan itu kepada teman-teman yang lain atau sekitar. Nah, silahkan ya boleh share ke sini apa sih gitu percaya diri atau bagaimana sih membangun percaya diri atau ada nggak permasalahan yang didapatkan justru selama ini tuh agak kurang percaya diri sih untuk ngelakuin yang sebenarnya pengen dilakukan gitu ya. Oke, sulit banget ini kayaknya saya mau hubungi Dede lagi. Nah, kayaknya udah mulai masuk lagi nih ya. Oke, sebentar ya, kita nunggu lagi. Ya, sambil nungguin, seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman boleh share banget gitu. Gimana sih versi teman-teman menumbuhkan percaya diri? Terus
kalau misalnya lagi depres gitu atau lagi memang benar-benar nggak pede banget, apa yang biasa teman-teman lakukan? Boleh banget ya share di sini, nanti kita diskusi bareng gitu. Karena memang tema malam ini adalah merawat percaya diri dengan karya. Ya sebenarnya bisa dengan apa aja, tapi karena kebetulan narasumber saya malam ini memang beliau salah satu pejuang dengan karyanya dari novelnya, bukunya. Kemudian beliau juga penulis ide cerita FTV, ada juga usaha-usaha yang dirintis beliau dan ada juga komunitas yang didirikan oleh seorang Dede Hartini. Sebentar ya, ini agak sulit sekali kayaknya kita mau gabung dengan Dede nih. Sinyal antara Bogor dan Bandung terpaut cukup jauh. Jadi ya wajar ya. Maaf banget. Ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. Sinyal banget ya ini ya. Iya, parah banget di sini. Apalagi aku nih di apa ya? Di dekat gunung, jadi sinyalnya parah banget. Ini nggak oke. Oke lah, kita lanjutkan ya, Dek. Setelah tadi pertanyaan pertama saya, makna hidup untuk Dede, kata Dede keseimbangan, karena di dalamnya ada happy, ada sedih, gitu. Ada campur-campur lah ya, jadi sedih nggak sedih terus, gitu. Bahagia nggak bahagia terus. Nah, kemudian dengan tema kita, Dek, merawat percaya diri dengan karya, kalau versi Dede sendiri, bagaimana sih sebenarnya merawat percaya diri itu? Merawat percaya diri. Oke, mungkin aku akan mulai dengan beberapa atau banyak sih temen yang kayak mereka tuh selalu dengan percaya diri aku, dan mereka sendiri kayak sulit untuk percaya diri. Padahal kalau dilihat dari apa ya, dari fisik mungkin mereka tuh nggak ada sesuatu yang aneh, nggak ada sesuatu yang menurut aku harus dijadikan bahan minder gitu. Halo Teh Bunga. Tapi aku suka heran kenapa mereka minder gitu kan. Nah, terus kenapa aku bisa percaya diri? Pertama, kalau kita nggak percaya dengan diri sendiri, lalu siapa yang akan percaya? Karena semua akan dimulai dari diri kita sendiri kan. Jadi biar dunia ini percaya juga sama kita, kita harus memberi contoh juga pada dunia, percaya pada diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita sadar gitu bahwa sebetulnya kalau dipikir-pikir hidup ini terlalu apa ya, terlalu luas untuk mengenai hal percaya diri atau enggak gitu. Kan pada dasarnya kita lahir untuk hidup, untuk apa ya, menjalani alur takdir atau kehidupan kita gitu. Jadi kenapa harus gak percaya diri atau minder? Ya sama, aku juga minder gitu, suka gak percaya diri. Kayak misal nih, bahkan aku tuh pernah ya kayak cuman ngelihat orang aja gitu, orang-orang aja aku udah sampai nangis gitu, menitikkan air mata gitu sambil ngumpet. Kayak misal dari kejauhan ketemu temen, kalau dulu nih ya, hai Dede, terus ketemu, terus misalkan aku melipir kemana gitu, terus aku kayak nangis, kok gue gini ya, kok nggak kayak orang-orang gitu. Lihat orang-orang makin dari aku kecil sampai sekarang, makin sini aku tuh menatap mereka dengan wajah yang mendongak, karena mereka tinggi kan. Kayak yang tadinya cuman apa ya, sebentar, lama-lama jadi segini gitu. Dan itu tuh meskipun enggak terkatakan, kayak baru lihat aja kayak dalam hati, kok gue gini ya, stuck gini gue gitu kan. Tapi kemudian aku
sadar, apalagi semakin sini dan akhir-akhir ini sadar banget apa yang membuat aku bersyukur dan bisa percaya diri, tentunya dengan apa ya, menjaga lingkungan. Kayak misal gini, mungkin aku orang yang sebenarnya iri banget ya lihat orang-orang lain gitu. Tapi di satu sisi, aku tuh selalu bertemu dengan orang-orang baik, misal yang sefrekuensi sama aku, yang meskipun aku beda dari mereka, tapi attitude sama manner mereka tuh memberi cerminan seolah-olah aku ini sama gitu. Jadi aku pun ngerasa sama gitu. Jadi meskipun seberapa sempurna pun mereka gitu, jika mereka bisa membuat aku nyaman, aku kadang lupa gitu kalau aku punya kekurangan gitu. Aku melihat mereka kayak ya udah sama gitu. Makanya menjaga lingkungan sangat penting. Apalagi aku dengan perjalanan hidup dan dengan mungkin ada beberapa trauma, jadi aku bisa menjadi diri sendiri ketika ada di lingkungan-lingkungan edukatif gitu, yang meskipun mereka orang asing tapi aku bisa nyaman gitu karena aku udah tahu gitu mereka tuh orang-orang yang teredukasi, yang mungkin dari uh, respon, terus tutur Oh, kata sama manner mereka pasti udah terjaga gitu loh. Nah makanya aku apalagi 5 tahun terakhir ini waktu nulis itu tuh aku bener-bener ngerasa lingkungan aku terfilter gitu, karena aku cenderung apa ya, cenderung memasuki dunia-dunia yang memang seharusnya aku bahagia di sana gitu loh, Teh. oke. Berarti memang menjaga lingkungan ini penting banget ya, Dek ya? Halo, Teh. Ya, halo. Iya, Kedengeran halo. nggak? Terus apa? Ya. Jadi kalau Dede bilang tadi berarti menjaga lingkungan nih penting banget ya, Dek ya? Karena kita harus Iya. memfilter banget lingkungan kita ya. Oke, tapi pernah nggak sih, Mm. Dek, sakit hati gitu dengan omongan-omongan orang, atau gimana caranya menghadapi omongan-omongan orang atau omongan netizen yang nyes banget gitu untuk kita atau untuk Dede? Pernah dong. Sebetulnya aku tuh ibaratnya 95% lebih sering dipertemukan oleh takdir dengan orang-orang yang baik ya. Orang-orang yang baik gitu ya. Tapi misalkan 5% orang yang pernah nyakitin aku gitu ya dengan kata-katanya, eh mereka apa ya, nggak lekang lewat tuh istilahnya. Sebenarnya orang-orang yang ngatain aku tuh cuman dikit gitu, kebanyakan yang muji gitu, tapi kata-kata gak pantas yang sedikit itu masih apa ya, yang terbayang-bayang sampai sekarang dan nggak tahu sampai kapan gitu. eh Kalau dulu mungkin aku tuh udah frustasi gitu ya, cuman karena itulah, karena aku sering melakukan banyak aktivitas di lingkungan-lingkungan yang positif, jadi seenggaknya apa ya, seenggaknya terlupakan gitu, terlupakan atau tergeser gitu, ibaratnya yang tadinya terletak di sini agak kegeser karena eh, aku apa ya, sirkulasinya gitu bagus, ketemu orang-orang positif, terus kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, perjalanan yang berharga kayak gitu. Itu pelan-pelan merubah apa ya, merubah aku merasa lebih baik,
meskipun nggak 100% terlupakan gitu loh. Oke, siap. Berarti ya sedikit banyak sebenarnya tetap ada juga lah ya kepikiran atau perasaan kita terusik gitu dengan omongan-omongan orang. Tapi ketika ketemu orang-orang lain yang justru memberikan feedback yang positif gitu untuk Dede, akhirnya berterima dan sedikit melupakan omongan-omongan yang perih itu ya, Dek ya. Iya, iya benar. Oke. Nah, kemudian tadi kan saya udah kenalin nih, dia tuh penulis ide cerita FTV, penulis novel, banyak banget. Saya salah satunya juga pernah baca Unconformity. Kemudian ini yang terbaru nanti akan terbit sebentar lagi ya, Another Tale of You gitu dan novel-novel lainnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih memilih profesi sebagai penulis? Kenapa? Sebenarnya itu awalnya hobi. Jadi itu awalnya sebenarnya waktu SD aku tuh nggak kelihatan apa ya, mungkin bakat atau apa, sama sekali nggak kelihatan. Malahan ada tugas bikin puisi aja aku malah nulis lagu kebangsaan gitu, lagu kewajiban gitu. Ya iyalah guru bakal tahu gitu kan. Terus waktu masuk SMP, nah aku mulai suka pelajaran bahasa Indonesia. Terus aku suka apa ya, curi-curi bacaan di rak teteh aku gitu. Ada ini kan, apa sih, buku-buku Khalil Gibran gitu kan. Terus aku penasaran gitu. Terus kalau misalkan bahasa Indonesia, tugasnya tuh biasanya suka banyak apa, kayak potongan novel gitu, potongan-potongan cerita kayak gitu. Nah, dan aku tuh ngerasa have fun ya. Dan di sekolah aku menguasainya ya bahasa Indonesia gitu. Terlebih aku mungkin nggak keotakan juga ya di di pelajaran lain, terutama matematika gitu. Jadi aku senang banget bahasa atau seni. Terus waktu kelas 3 SMP kan ada temenku, dia tuh suka nulis cerita gitu atau nge-copy dari internet, tapi tetap nama aslinya, nama asli pengarangnya gitu. Dia tuh apa ya istilahnya, perantara gitu buat teman-teman sekolah pada baca gitu. Nah, aku terpikir nih, kenapa aku nggak ikut ngarang aja gitu, ngarang cerita. Meski gitu ditulis manual kan di buku catatan. Terus di buku catatan, terus di estafet dibaca sama teman-teman sekolah. Ya masih amburadul sih ya kalau itu. Terus aku baru serius pas lulus SMA. Nah, aku juga punya cerita nih ya tentang lingkungan gitu. Jadi aku kan pas zaman SMA tuh cita-cita pengen jadi penulis. Terus ada yang nanya lagi, aku ganti pengen jadi desainer. Nah terus apa ya, ada orang masih kerabat gitu tapi jauh, ngajak apa ya, belajar ngejahit. Terus dia kan punya apa ya, punya toko alat-alat jahit juga. Nah, aku belajar ngejahit di situ selama 1 bulan, dan itu cuma 1 bulan. Soalnya aku ngerasa apa ya, nggak betah sama tempatnya gitu. Aku yang biasanya di kampung gitu, terus ini apa ya, ngejahit di pinggiran jalan raya gitu, berisik banget kan, terus polusi. Terus aku juga ngerasa nggak nyaman sama orang-orangnya. Padahal itu
Padahal apa ya, waktu itu banyak juga sih orang yang bilang gitu kalau aku bakat juga kayak ngejahit kayak gitu. Soalnya aku 4 hari belajar ngejahit aku udah bisa bantu-bantu apa ngobras kayak gitu. Cuman aku tuh ngerasa si orang yang di sana tuh yang ngajak aku tuh apa ya, tanpa dia sadari bahwa aku tahu gitu. Jadi kayak memperlakukan aku seolah-olah aku tuh ada di ujung telunjuknya gitu. Ini itu gitu. Kan kan dia awalnya niatnya ngajak gitu. Ngajak belajar, ngejahit hitung-hitung kursus gitu ya. Nah, tapi aku nggak nyaman gitu. Terus apalagi eh, waktu itu si perempuan itu punya suami kan ya, maaf bapak-bapak gitu. Terus dia tuh kayak judes gitu ke aku, pokoknya seolah-olah apa ya, pokoknya aku sebulan langsung milih keluar, dan aku tuh sibuk di depan laptop gitu, pakai laptop si teteh tiap hari aku gitu ngetik-ngetik gak jelas gitu kan. Sampai bapak aku, mama aku yang udah apa ya, udah beliin aku mesin jahit, eh sampai ngomel-ngomel gitu kan di pintu kamar. Kamu tuh mau jadi, pakai bahasa Sunda gitu ya, kamu tuh mau jadi apaan, dia mulu gitu kan. Itu mesin jahit dianggurin terus. Pernah nih ada yang ngelewat gitu kan, depan rumah aku kan ada militer gitu, jadi suka ada orang sekolah atau orang mana gitu yang buat lari. Halo Cici 32, tetangga sebelah. Selamat malam Teteh. Heeh. Apa sih? Heeh. Deh, itu kata bapak mau apa ya? Mau benerin ini tuh apa buat ngejahit ini gitu ya. Nempel gitu ya. Aku tuh sampai gak mau, udah dibujuk-bujuk, udah dipaksa. Aku tuh gak mau gitu karena emang apa ya, dulu tuh aku takut banget gitu. Kalau ketemu orang teh gitu, respon mereka gimana gitu kan. Soalnya pas jaga alat toko, alat-alat jahit aja gitu ya, tiap ada yang beli gitu, aku kan sambil jaga juga. Biasanya mereka kemana mamanya, kemana ibunya gitu kan. Panggilin dong, kalau itu sih aku nggak masalah sih ya, maksudnya aku kalau dikira bocah nggak tersinggung, malah aku senang gitu. Jadi aku ngerasa apa ya, ngerasa nyamar gitu. Soalnya aku malah gak senang kalau orang tahu aku udah dewasa dalam postur seperti ini, justru mereka bakalan kaget apa gimana gitu ya. Nah, aku tuh nggak mau banget, sama sekali nggak mau ngejahit tuh gitu. Oke. Wah, Iya. banyak. Ini ada pertanyaan juga sih, Dek, sebelum kita lanjutkan ya. Kak Hartini Dede umurnya berapa sih? Penasaran. Ini dari Hana.ds. Mau dijawab nggak kalau masalah umur? Mohon maaf, kalau umur aku jujur aja belum apa ya, belum siap jujur soal umur di depan umum. Tapi Oke. boleh DM sih, boleh DM kalau penasaran banget. Oke. Jadi buat Kak Hana boleh DM ya. Apa namanya? Boleh DM ke Instagramnya Halo Dede. Isa. Oke, ya. Kemudian ini ada juga nih Dek yang nanya udah berapa lama kakak terjun di dunia kepenulisan? Mau dijawab? Silahkan. Jawabannya tadi udah ada di cerita sebelumnya ya. Aku hobi dari SMP. Terus seriusnya pas udah lulus SMA. Hobi nulis dari SMP. Lulusnya pas udah tamat SMA. Nah, ini ada
teman-temanku nih, Entah sama Isa Solehat. Oke, siap. Jadi kalau mau nanya umur mah boleh lah DM ya. Boleh DM aja, Siap, siap. asal Oke. Asal nggak. tetap sopan ya, Dek. Mm-mm. Oke, ya. Kemudian kalau tadi kan udah ceritain tuh perjalanan menulisnya ya. Tadinya tuh bahkan ikut kursus jahit gitu, udah dibeli mesin jahit, tapi ternyata senengnya mainin laptopnya si kakak kan. Akhirnya malah jadi penulis sampai dengan sekarang. Total ada berapa novel ya yang dicetak dan online? Ada, kalau cetak ada 4, cuman yang baru itu barangnya belum datang. Jadi yang udah pada pesen harap bersabar ya. Terus kalau online banyak sih, aku di Wattpad ada, di Dreamy juga ada. Oke, siap. Jadi total novel yang udah ditulis baik printed ataupun digital belasan ada ya, Dek ya? Heeh. Nah, Teh, ini tuh ada Entah 9 dan Isa Suliat. Mereka tuh apa sih? Saksi. Saksi bisu. Aku di sekolah kerjanya suka nulis-nulis gitu. Coret-coret buku. Halo, temennya Dede. Entah sama siapa Isa ya. Selamat Iya. malam, sehat-sehat ya. Oke, kemudian Dek, boleh nggak sih di-share juga titik terendah seorang Dek ini pernah mengalami hal yang nggak mengenakan apa kira-kira? Oh, ada. Sebenarnya aku tuh paling menghindari apa ya? Membicarakan soal itu. Cuman oke lah di sini garis benang merahnya aja ya. Maksudnya jadi aku tuh pernah, tepatnya mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, ada orang asing gitu yang apa ya, dia nanya tapi gak sopan. Terus apa ya, diksi yang dia gunakan tuh aku gak suka banget. Pokoknya entah kenapa gitu. Biasanya aku kalau dikata-katain santuy gitu kan. Tapi entah kenapa saat itu rasanya apa ya, aku sampai 2 minggu loh males keluar rumah. Kerjaanku cuman apa ya, cuman nangis gitu. Terus pokoknya nggak tahu deh, pokoknya itu paling apa ya, mungkin nggak seberapa gitu, tapi nggak tahu ke akunya kayak ini banget apa, pokoknya sampai aku males gitu ketemu manusia tuh, males gitu. Sampai aku tuh mikir gini, udahlah aku mau nulis aja, cukup di kamar, nggak kemana-mana gitu. Terus sampai akhirnya ada netizen yang ngasih apa ya, seminar nulis. Nah waktu itu tuh waktu pertama aku bangkit berdiri gitu ya. Aku tuh sebelumnya kan ngeliat naskah yang udah aku fotokopi tebel di atas lemari baju gitu ya. Nah dia tuh sampai berbalut debu gitu. Aku tuh jadi mikir, aku nggak mau deh kayak lembaran naskah itu yang cuman diem aja sampai ketutup debu gitu, sampai nggak jelas lapuk gitu. Aku nggak mau hidup aku kayak gitu. Terus aku pergilah sama si Teteh. Halo Renia. Aku pergilah sama si Teteh. Aku sampai nanya, Teh, seminar itu kayak gimana sih, banyak orang gak? Aku pengen seminar tapi gak mau banyak orang. Terus kata Teteh, ya banyak atuh, ay kamu namanya juga seminar, ayo coba dulu, katanya gitu.
aku pun dari awal terus aku pun mikir ya udah apapun yang terjadi aku harus ibaratnya nerobos gitu. Ibaratnya kalau ada hujan turun, kalau geledek, kalau mau ada angin puting beliung gitu. Istilahnya saat itu aku mau terobos aja deh, kayak gitu loh. Terus pas seminar, pas aku ikut seminar, aku ngerasa seru juga ya, suasana baru. Ternyata nggak seburuk yang aku takutin gitu. Terus sampai akhirnya, tapi di situ aku tuh nggak apa ya, masih jaga jarak sama orang gitu. Bahkan sama panitia yang depan sama aku aja gitu nanya duduk di mana, aku nggak bilang gitu. Terus ada program kursus nulis, nah aku pun ikutan gitu kan. Aku waktu kursus nulis nggak mau kenal siapa-siapa juga gitu. Terus waktu itu aku diundang buat jadi apa ya, buat ngisi seminar, karena di antara kursus nulis itu aku yang berhasil bikin buku gitu. Aku pun di situ udah deg-degan ya, maksudnya antara antusias, wah aku di ngisi seminar, terus antara waduh gimana nih, aku kan paling anti gitu apa ngasih tahu identitas aku gitu. Kalau aku tampil gitu berarti orang bakal tahu gitu identitas aku kan, jati diri gitu maksudnya. Akhirnya oke lah, aku terobos. Jadi aku mikirnya gini nih waktu itu, jadi aku tuh teringat Lawang Sewu gitu meskipun belum pernah ke sana gitu. Jadi aku teringat Lawang Sewu, siapa tahu ini pintu yang ketika aku buka, aku masukin, ternyata masih banyak pintu lain gitu yang mengantarkan aku menuju kesuksesan gitu. Nah terus pas aku seminar di situ tuh kan ada temen-temen satu kursus sama aku kan, bahkan ada ibu-ibu sama bapak-bapak juga yang waktu kursus tuh aku hindarin banget gitu, aku judes gitu, ditanya aja gitu kan. Sampai akhirnya aku kayak ngerasa bersalah gitu. Ya ampun, ternyata mereka baik banget ya, kayak gitu. Karena kayak yang pertama kan aku kan takut ketemu orang ya. Nah waktu disitulah aku mulai ngerti dan sadar, oke, di lingkungan-lingkungan edukatif seperti ini aku suka nih, aku nyaman gitu. Aku have fun juga. Aku nggak usah ngeraguin lagi gitu orang-orangnya, kayak gitu. Oke, tapi ini jadi pelajaran banget ya, Dek ya. Apa ya, tadi Dede cerita pernah ada DM dari orang asing itu bikin gak mood, bikin gak apa ya, bikin gak nyaman selama 2 minggu dan mau keluar rumah pun jadi gak pengen. Tapi itulah yang jadi bagian hidup seorang Dede Hartini. Kalau sekarang kan makin pede ya, makin pede dong tapinya dengan karya-karya yang sudah dilakukan. Kalau DM gak pernah sih. Pernah itu komen di Facebook pernah. Oke, biasa lah ya netizen ya. Oke, nah kalau gitu gimana sih caranya nih? Mungkin di sini ada teman-teman yang pemula juga atau yang nulis tuh baru sekedar hobi gitu, baru sekedar coret-coret di diary atau di laptopnya. Nah, gimana sih caranya biar pede untuk mengeluarkan karyanya, untuk cetak buku atau untuk jadi penulis seperti Dede? Buat teman-teman yang pemula, aku bakal kasih tips sesuai pengalamanku ya. Jadi waktu itu sebelum kursus pun aku kan jauh sebelum kursus pun, dari zaman SMP aku kan udah terbiasa apa ya, nulis cerita nyambung bersambung gitu kan.
referensinya nonton drakor sama sinetron kayak gitu. Terus aku sadar nih, aku harus apa ya, aku harus nambah kapasitas ilmu aku gitu. Jadi sambil nulis, bahkan sebelum kursus aku tuh udah kelar tulisan yang aku kirim ke penerbit meski ditolak. Terus aku nulis lagi. Jadi ketika kita menulis barengi dengan membaca buku yang sesuai dengan apa yang kita tulis, jadi biar jadi referensi. Terus kita apa ya, kita luaskan pergaulan juga, meskipun nulis gitu yang cuman duduk sambil ngetik-ngetik di pojokan kamar gitu, bukan berarti kita kalau istilah Sundanya kurung batok gitu kan, kita harus keluar gitu, keluar buat nyari inspirasi. Aku paham sih, kalau menurut aku pribadi, ide itu diciptakan oleh diri sendiri, bukan dicari. Tapi untuk menciptakan ide, kita harus punya bahan-bahannya kan, dan bahan-bahan tersebut kita cari dari berbagai sumber gitu. Nggak cukup dengan baca buku doang di pojokan gitu. Kayak bikin apa ya, kayak bikin makanan aja gitu ya, kayak bikin mie instan. Mungkin panci sama kompornya ada di rumah kita gitu, tapi buat beli mie instannya belum kita pengen pakai cabai rawit. Kita kan harus keluar gitu ke berbagai tempat yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Terus banyakin temen juga, banyakin relasi gitu. Nah, dari apa ya, kebutuhan kita keluar itu otomatis kita akan mencari tempat-tempat yang sesuai nih dengan apa ya, dengan dunia kita ditulis menulis. Dan otomatis ketika kita keluar, kita akan menemukan banyak orang, dan disitulah sebenarnya disitulah ketika banyak orang kan kita tukeran kontak, tukeran sosmed gitu. Jadi buat ladang promosi juga, tapi nggak cuman sebatas itu gitu loh. Kita bisa ada teman diskusi, terus apalagi ya, teman diskusi, teman bertukar pikiran gitu, teman saling mengoreksi gitu. Terus bahkan mungkin teman curhat, teman jalan, teman main, teman hahihi. Jadi lebih dari ekspektasi yang hanya untuk sebatas dunia karir kita aja gitu. Oke, ini menarik sih ya. Jadi bukan hanya asik dengan hidup kita sendiri ya, Dea, tapi kita tuh harus memperluas koneksi, memperluas pertemanan gitu, ngobrol sama orang, diskusi sama orang itu ya. Oke, ini selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung. Ada Kak Janet ya, love all that you do. Thank you, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah mendengarkan diskusi kami ya. Boleh diskusi juga ya kalau mungkin teman-teman yang lain nih apa ya, punya pengalaman bagaimana membangun percaya diri biar jadi pede gitu. Itu gimana? Atau pernah nggak sih disepelekan orang tapi akhirnya sekarang bisa apa ya, bisa lebih maju, bisa lebih baik gitu dengan karya-karya atau dengan segala hal yang memang teman-teman lakukan positif gitu ya. Oke. Oh, tadi ada dari Kak Wilda nih. Dek, kata Kak Wilda itu sebentar, saya cari dulu ya. Kak Wilda itu nanya deh tadi, pencapaian
pencapaian dari seorang Dede Hartini ya yang belum dicapai. Itu apa katanya? Nah, pencapaian terbaik Dede selama ini apa yang paling berkesan dan selalu diingat? Yang paling berkesan, jujur aja nih, baru-baru ini yang aku sadari, balik lagi ke yang tadi. Jadi mungkin kalau soal pencapaian, meskipun mimpi utama yang paling besar aku belum tercapai, tapi ada apa sih, pencapaian-pencapaian lain yang banyak. Aduh, kalau nyebut banyak gimana ya? Ya intinya dari hal sepele pun menurut aku pencapaian. Kayak berani pergi sendiri pakai transport online umum aja, itu menurutku udah pencapaian. Cuman setelah dipikir-pikir, pencapaian paling berharga bagi aku itu karena aku udah ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi sama aku gitu. Halo Teh Dania, yang satu frekuensi sama aku gitu, yang Nah, ini agak nge-freeze ya teman-teman. Memang sinyal antara Bandung dan Bogor malam ini kurang bersahabat nih karena hujan juga. Bentar ya. Oke, by the way, thank you banget buat teman-teman juga yang sudah sharing di sini, yang sudah memberikan komen ya. You are my inspiration, katanya untuk Dede. Terima kasih ya Kak Janet. Ini ada juga siapa? Kak Dania, terima kasih. Dedenya keluar dulu. Saya bakal tangkap Dede lagi untuk gabung lagi di Bincang Hidup Perempuan malam ini. Satu kisah sejuta makna. Dan malam ini yang kita bahas itu adalah mengenai merawat percaya diri dengan karya. Karena seperti yang dari tadi saya sampaikan, Dede ini perempuan multitalenta yang hebat sekali karena beliau penulis ide cerita FTV, kemudian novelis, kemudian juga founder dari perkumpulan author santuy, penulis santuy gitu ya. Kemudian juga beliau yang punya cemilan Dedek Manja. Sebentar, saya undang kembali Dede Hartini. Udah ada belum? Udah masuk lagi belum Dede? Boleh lambai-lambai ya. Oke, aku udah nonton ya Kak Syarifah. Terima kasih Kak Syarifah. Kak Wilda, ketemu orang-orang yang satu frekuensi. Itu penting ya, karena saya percaya sih, selalu berpikiran begini. Kadang kalau mungkin kita dianggap tidak berharga atau tidak berarti untuk orang lain, mungkin salah tempat kali ya, karena kita akan berharga di tempat yang benar kok, di tempat yang memang menghargai kita. Jadi jangan putus asa gitu. Kalau satu nggak menerima kita, belum tentu yang lainnya tidak menerima kita ya. Oke, Dede, are you there? Udah ada lagi belum nih? Kita mau melanjutkan sesi-sesi akhir ya malam ini, perbincangan hidup perempuan. Malam ini tamunya adalah Dede Hartini. Yuk teman-teman yang lain sambil nungguin Dede juga boleh sharing ke kami. Pernah nggak sih punya pengalaman disepelekan orang, atau mungkin juga mau memberikan kekuatan atau memberikan energi positif? Bagaimana membangun percaya diri versi teman-teman semua? Silahkan ya. Oke, sebentar, mana nih Dede? Apakah sudah bisa bergabung lagi malam ini? Tadi banyak sih yang udah dibahas ya, titik terendah dari seorang Dede Hartini, kemudian bagaimana percaya diri untuk teman-teman yang mungkin baru pertama menulis, yang ingin menerbitkan buku, atau juga yang biar lebih pede lagi lah gitu. Ini karya saya gitu, ini yang sudah saya buat gitu ya. Oke, by the way, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah standby ikutan gabung di sini, diskusi juga. Iya, Kak Wilda, terima kasih. Oh, ini Dede nih udah masuk lagi ya. Sebentar.
banget. Gak apa-apa. Oke, Dek, ada nggak sih orang-orang yang berarti banget buat Dede yang memberikan support, memberikan kekuatan untuk Dede sampai dengan titik seperti ini? Mohon maaf. Aduh ya Allah. Ini teteh aku ganggu nih. Jangan lupa sebutin gue katanya. Oh, siap, Teteh. Nanti kapan-kapan Ini ngobrolnya ada sama buat Teteh ya, Teh ya. Sebagai cewek buat motor, jawab aduh, ini. ngefans banget sama Teh Cici pokoknya. Jadi orang-orang yang berperan dalam apa ya mensupport aku, tentu aja orang tua aku dan Cici 32. Kakak, saudara-saudara aku, teman-teman aku, Teh Dini juga. Pokoknya semua orang yang apa ya? Semua orang yang pernah nyemangatin aku, jangankan dengan kata-kata semangat gitu, orang-orang yang bisa membuat aku happy aja, bahagia gitu. Itu menurut aku udah berperan penting dalam mensupport aku gitu. Oke, luar biasa ya. Dek, ada lagi nggak sih suka duka yang bisa diceritakan selama menjadi penulis? Atau selama menjalankan berbagai aktivitas yang Dede lakukan ya, untuk terus menginspirasi orang-orang lain? Sebentar Teh, apa Teh? Oke, ada nggak suka duka lainnya selama Dede menjadi penulis atau selama Dede punya berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang memberikan inspirasi banyak bagi orang? Suka dukanya aku pernah apa ya? Pernah gak punya fasilitas, kayak aku pernah gak punya laptop, jadi nulis di HP. Dan zaman sekolah pun HP kan masih jadul, belum memadai, jadi nulis di buku catatan. Terus oh ya, terus kalau kegiatan-kegiatan mungkin kayak cuaca kayak gitu, kehujanan, tapi aku suka sih kehujanan gitu. Terus aku suka hujan gitu. Terus yang paling ini sebenarnya sih struggle di dalam diri aku, kayak apa ya, mood swing kayak gitu-gitu. Jadi lebih pertempuran yang ada di dalam diri aku gitu loh. Kan pernah siapa ya yang bilang lupa lagi gitu. Oke. Halo, Dede? Halo, Dek? Kak Rahma, terima kasih Big Love buat narasumber kali ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan kami. Kemudian Steven Adam, hi, how can I have a feet like yours? Oke, nanti mudah-mudahan bisa dijawab juga nih sama Dede ya. Kemudian tadi itu Kak Rahma Nuzul nanya, Kak De gimana sih caranya buat nulis skenario FTV? Baru-baru ini aku dapat info dari teman-teman kalau kakak jadi salah satu penulis FTV SCTV. Keren banget ya Kak. Bentar ya, nanti kita tanyakan lagi ke Dede. Ini Dedenya menghilang lagi karena beneran deh ini sinyal antara Bogor dan Bandung kayak malam ini kurang bersahabat banget ya. Karena abis hujan juga. Bentar. Saya masih nungguin teman-teman tamu saya malam ini di Bincang Hidup Perempuan. Satu kisah sejuta makna dengan tema merawat percaya diri dengan karya. Oke, sebentar ya.
sinyalnya ya. Nanti harus beli tower dulu nih kayaknya. Oke, thank you teman-teman yang masih nungguin, masih gabung di Bincang Hidup Perempuan. Luar biasa banget. Ini agak sulit emang malam ini karena sinyal dengan Dede. Kita lagi bahas tadi, banyak hal sih yang sudah dibahas ya, dari bagaimana perjalanan Dede menjadi seorang penulis, kemudian dengan segudang aktivitas, kemudian bagaimana sih caranya biar pede gitu, meskipun banyak orang yang menyepelekan kita, dan lain-lain ya. Oke, sebentar. Saya panggil kembali Dede Hartini. Semoga sinyalnya bersahabat ya. Ini tinggal sedikit lagi sebenarnya teman-teman yang lain yang tadi bertanya biar dijawab juga ya sama Dede. Bisa nggak? Oke, masih nungguin ya teman-teman. Sebentar. Sungguh ujian. Waduh, ujian banget ya malam ini, ya ampun. Oke, Dek, tadi ada pertanyaan nih untuk Dede dari Kak Rahman Nuzulul. Pertanyaannya itu gimana sih caranya buat nulis skenario FTV? Karena katanya Kak Dede ini kan penulis FTV di SCTV kan. Nah, silahkan, boleh dijawab nggak? Boleh lah ya. Oh iya, sekalian soalnya banyak yang nanya-nanya tentang grup FTP. Kalian buka aja sorotan aku, namanya JPI, terus swipe aja, nanti ketemu ini persyaratan bergabung di grupnya, kayak gitu. Oh, oke, siap. Jadi ada ya, ada pelatihan yang Dede buka ya untuk naskah FTV ya, berarti ya. Aku biasanya suka ada pengumuman, cuman kadang aku lupa gitu. Oke, siap. Dek, ini pertanyaan terakhir untuk Dede. Tadi tuh sampai mana sih? Aku lupa lagi. Tadi kan kita lagi bahas suka duka ya, tapi sudah dijawab kan sama Dede. Nah, tadi mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, barusan yang nanya naskah skrip FTV sudah kejawab juga. Nah, satu lagi deh, boleh kasih closing statement ini untuk para perempuan yang belum pede nih dengan dirinya sendiri. Gimana harus belum pede dan tangguh kayak Dede? Belum tangguh banget sih. Oke, jadi gini, harus menyadari bahwa setiap dari kita memiliki keunikannya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Kalau ngerasa insecure, terus kadang iri gitu ya, sebenarnya itu wajar, asalkan dalam batas wajar dan menjadikan hal itu untuk memperbaiki diri, tetapi versi diri kita gitu loh. Terus melihat sisi positif yang ada di sekitar kita. Tadi tuh aku ada jawabannya, tapi kok aku pelupa ya. Terus intinya terus jalanin apa yang menjadi mimpi teman-teman, explore tempat, terus pengetahuan gitu. Pokoknya ikut-ikutin lah segala sesuatu yang
sifatnya positif dan bisa menjadi benefit yang baik buat kita. Nanti juga menyadari sendiri kok kualitas kita ternyata di atas rata-rata, jadi buat apa kita minder gitu. Harus sebenarnya ada salah satu selebgram, aku lupa namanya, tapi dia tuh bikin caption kayak gini, kita akan percaya diri setelah menyadari kualitas kita gitu. Dan kualitas perempuan itu ya kita harus gitu menjaga penampilan. Kita juga harus menyadari. Halo, Dede? Halo, Dek? Halo, Dede? Wah, ini benar-benar sambungan kami diuji banget malam ini ya, teman-teman yang menyaksikan Bincang Hidup Perempuan. Oke lah, sebenarnya tadi poinnya sudah ditangkap sih ya. Kalau closing statement dari Dede ya pokoknya kita memang harus percaya diri gitu. Bagaimana caranya menunjukkan kualitas kita kepada orang ya dengan kita memang harus menunjukkan itu gitu ya. Oke, sebentar saya lihat apakah masih bergabung lagi atau tidak. Tapi rasanya cukup ya teman-teman, tadi closing statement dari Dede juga. Intinya jangan patah semangat, terus berjuang untuk diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang percaya diri, ya mau siapa lagi gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah bergabung bersama kami di Bincang Hidup Perempuan episode 4 ini dengan tema Merawat Percaya Diri dengan Karya bersama Dede Hartini, seorang penulis ide cerita FTV, novelis, kemudian founder dari Perasa, dan owner dari Cemilan Dedek Manja. Nah, akhir kata, saya Eka Ardini pamit. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Dari perempuan untuk perempuan, perempuan